Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dera Purbasari dari siswi SMAN 7 Semarang, kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 7. Di sini saya akan menceritakan Indonesia dulu pernah menganut paham liberal selama 9 tahun. Langsung saja, awal mula kenapa Indonesia pernah menjadikan liberal sebagai dasar kepemimpinan. Awal mula liberal di Indonesia memberlakukan sistem demokrasi liberal setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1950 sudah diberlakukan demokrasi liberal ini. Dan pada saat itu Indonesia dibagi menjadi 10 bagian provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan UUD 1950. Akibat tersebut, pemerintahan Indonesia dijalankan oleh satu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, pada saat itu juga disebut juga demokrasi parlementer karena kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti-ganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Apa itu sistem multipartai? Sistem multipartai adalah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Dan semua memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintahan. Nah, 4 partai dengan perolehan suara terbesar yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selama Indonesia menganut demokrasi liberal, telah terjadi 7 kali penggantian kabinet selama periode 9 tahun lamanya. Kabinet yang pernah menduduki pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Oke, yang pertama Kabinet Nasir. Masa periodenya dimulai pada tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir dengan partainya yaitu Partai Masyumi. Alasan berakhirnya jabatan yaitu adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 di mana dianggap menguntungkan Partai Masyumi. Adapun prestasi yang diperoleh dari Kabinet Nasir yaitu prestasi yang diraihnya adalah Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PB. Oke, yang kedua Kabinet Sukiman. Periodenya dimulai pada tanggal 27 April 1950 sampai 3 April 1952. Dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo dengan koalisi antara Masyumi dan PNI. Dalam jabatan Kabinet Sukiman, dia melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Amerika Serikat mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act, di mana dalam MSA terdapat batasan kebebasan politik luar negeri Indonesia karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Kerjasama tersebut dinilai bertentangan dengan politik Indonesia bebas aktif. Sukiman telah dituduh membela Blok Barat yang pada saat itu terjadi perang dingin oleh Blok Timur. Akhirnya parlemen menggugat menjatuhkan Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Masa periodenya 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Dipimpin oleh Mr. Wilopo dengan koalisi partai PNI dan Masyumi. Pada masa ini juga dibentuk Kabinet Zakon, yaitu menteri-menterinya berasal dari para ahli
Sayangnya pada Kabinet Wilopo, ekspor-impor yang tidak terkendali dan munculnya gerakan separatisme yang mengganggu pemerintahan. Kabinet Wilopo berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Pemerintah menyerahkan kembali tanah dari printer Vireniging dan mengerahkan polisi untuk mengusir petani. Dalam kejadian tersebut terdapat 5 petani tewas. Hal tersebut membuat marah sehingga Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo. Dan mosi tersebut dipercaya oleh parlemen sehingga Kabinet Wilopo usai dalam jabatannya. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijojo ke-1. Periodenya pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai 25 Juli 1955. Dipimpin oleh Ali Sastro Amijojo dengan koalisi antara PRI dan NU. Banyak berperan dalam eksistensi Indonesia di kancah internasional. Salah satu prestasi kabinet ini yang kita banggakan adalah terselenggaranya konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Selain itu, kabinet ini berhasil membentuk panitia pemilihan umum. Kabinet Ali Sastro Amijojo jatuh karena adanya masalah dengan Angkatan Darat. Pemerintah mengangkat Bambang Utojo sebagai Kepala Staf TNI AD. Atas kasat pengangkatan ini tidak disetujui oleh petinggi-petinggi TNI AD. Pada tanggal 27 Juni 1955, terjadi aksi boikot dari kalangan perwira Angkatan Darat. Aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin. Masa periodenya pada tanggal 12 Agustus 1955 dan 3 Maret 1956. Dipimpin oleh Burhanuddin Harap. Akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Konstituante sendiri adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, pengganti UUD 1950 yang masih bersifat sementara. Berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin pada tanggal 3 Maret 1956 bukan karena dijatuhkan atau mengundurkan diri, melainkan karena tugasnya sudah dianggap selesai. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Masa periodenya dimulai 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dibentuk dari para ahli. Pada kabinet ini banyak program kerja yang terrealisasikan, yaitu berhasil menyatakan kepada dunia mengenai batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa ini kita kenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kabinet Juanda adalah adanya peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957 dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Sebelum masa Kabinet Juanda dimulai, Soekarno telah mengadakan sidang Dewan Konstituante pada tahun 1959 dengan tujuan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sampai dengan tahun 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Selain itu, persoalan perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda pun tidak kunjung selesai. Padahal masalah ini selalu menjadi program kerja utama di setiap kabinet. Tapi tidak satupun kabinet berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Atas dasar itulah Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah Dewan Konstituante dibubarkan. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali, sehingga UUD 50 tidak berlaku lagi.
serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka berakhirlah demokrasi liberal di Indonesia dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan pemerintahan parlementer. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.